Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Dr. Ki Haji Ihsan Abdillah SHMH, Deputy General Secretary of Majelis Ulama Indonesia, dan juga Special Staff Assistant of Vice President of the Republic of Indonesia, selaku narasumber pada kegiatan kajian bulan Ramadan virtual online Zoom yang pada hari ini, hari Selasa 19 April tahun 2022, akan mengangkat tema berkaitan dengan kesantunan sosial dengan wakaf saham. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni Rodhi, Ketua Umum Asosiasi dan Ahli Dosen Republik Indonesia, Bapak Sekjen, para pengurus, pimpinan ADRI, pimpinan wilayah dari seluruh penjuru Indonesia yang hadir baik melalui Zoom meeting platform maupun YouTube pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dari seluruh penjuru tanah air yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim, bertemu muka melalui online. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi piranti bagi kita semuanya untuk menjalin silaturahim, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu senantiasa tetap disyurahkan pada junjungan kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua sehingga kita semua dalam naungan ajaran agama Islam. Bapak Ibu, para rektor, para pimpinan, para profesor, guru besar yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengawali acara kajian Ramadan 1443 Hijriah. Pada sore hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kajian Ramadan pada sore hari ini bisa memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin shalihah, wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan kali ini, rangkaian acara pada hari ini adalah yang pertama sambutan, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber, dan terakhir adalah penutup. Rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan pembuka. Kami mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Fatoni Rodhi selaku Ketua Umum Asosiasi Ahli Dosen Republik Indonesia untuk berkenan memberikan sambutan pembuka pada sore hari ini. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ahmad Fatoni Rodhi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Ihsan Abdillah. Yang terhormat pimpinan Pusat
Asosiasi Dosen Ahli dan Dosen Republik Indonesia, ADRI, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan para peserta. Alhamdulillah kita yang 17 ini kita telah melaksanakan dengan seksama, dan ini merupakan bagian yang luar biasa karena kita melihat perkembangan yang namanya ekonomi syariah itu dianggap yang sifatnya fakih saja. Ternyata sekarang ini semuanya sudah tersedia antara langit dan bumi. Kalau dulu langit saja, fakih saja, kemudian sekarang sudah membumi. Dan saya juga betapa kaget saham yang sekarang ada di Amerika itu adalah yang Athena, yang Dallas di Amerika, itu telah mengembangkan enterprise. Ya, jadi jual beli saham syariah dengan nama Athena. Berasal dari Robana Athena Fidunya Hasanah, Fil Akhirati Hasanah itu. Yang kedua, sekarang alhamdulillah di Indonesia sudah ada pengakuan-pengakuan syariat kita. Yang pertama adalah kalau dulu kita menggunakan bahasa BPR saja karena ini sangat politis sehingga kita tidak bisa mengatakan ini bank Islam, tidak bisa mengatakan keuangan Islam, tidak bisa mengatakan ekonomi Islam. Karena trauma para politisi zaman bahula, di sana ada Perserikatan Dagang Islam, ada Partai Syariat Islam, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata Islam itu menjadi bagian yang agak membuat banyak pihak non-Muslim ketakutan, apalagi dengan adanya negara Islam, ya, teroris negara Islam. Sehingga di dalam tanda itu dibuat kalah kaprah, yaitu dibuatlah ekonomi dan keuangan syariah. Padahal kalau syariah itu level yang awal. Level berikutnya adalah hakikat atau torikot, kan begitu. Tapi ini kita harus pahami semua, perlu disampaikan ke semua pihak bahwa istilah syariah itu adalah strategi saja. Kalau nanti suatu ketika pemerintahnya tidak alergi terhadap kata-kata bank Islam, wakaf Islam, apalagi pegadaian Islam, wisata Islam, ya kita gunakan itu. Halal termasuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, sekarang juga sudah ada pengakuan zakat. Ya, zakat itu sekarang sudah diakui sebagai bagian dari pajak. Jadi kalau saya punya, perusahaan saya punya dana yang harus disetorkan ke pajak 100 miliar, maka ketika saya membayar zakat habis 50 miliar, berarti saya hanya membayar pajak itu hanya 50 miliar saja. Jadi tidak seluruhnya. Nah, ini termasuk perjuangan kita, terutama waktu itu adalah sahabat kita, bagaimana zakat ini disetarakan dengan pajak. Alhamdulillah sudah jalan. Hanya memang perlu ada sosialisasi. Nah, sosialisasi itu nggak efektif kalau tidak dilakukan secara formal. Sosialisasi formal itu adalah melalui pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, dan sampai ke pusat, sampai ke non formal. Oleh karena itu kita bangga banget dengan MUI yang sekarang ingin bersama-sama melakukan, walaupun itu dalam tanda petik itu tidak ada di zaman Rasul ya, yaitu semua kegiatan keuangan syariah, keuangan ekonomi, akuntansi syariah, macam-macam kita kembali lagi, kita angkat lagi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena kemarin saya mendapatkan penjelasan bahwa negara Sri Lanka itu gagal bayar utang karena apa? Kegiatan konsumsi domestiknya itu lemah. Sehingga mereka tidak bisa melakukan recovery ke ekonomi. Sementara Indonesia itu sudah mulai pengalaman tahun 98, seluruh dunia kena termasuk kita. Nah, kita masih bisa bertahan karena apa? Karena ada perilaku konsumsi yang dari konsumen domestik.
Nah, konsumen domestik disitulah tempat mayoritas Muslim yang mempunyai usaha ikhtiar, ya, mulai dari yang jasa kecil maupun produk-produk yang kecil yang disebut dengan UMK. Nah, pengalaman-pengalaman ini masih bertahan di sekarang, seperti di kampus saya, ketika ada yang namanya lockdown, itu menjadi kampus yang menjadi museum semua. Tapi saya dari lockdown itu efisiensi jadi makin tinggi, akhirnya bisa membangun kampus malahan ketika kondisi yang seperti, karena kita kampus kecil. Nah, jadi pengalaman itu perlu kita teruskan. Dan yang terakhir adalah sekarang undang-undang zakat, undang-undang wakaf. Itu sekarang ketuanya adalah Pak Nuh, ya, Profesor Dr. Muhammad Nuh, teman kita yang juga menjadi penasihat ADRI. Itu sekarang sering melakukan gerakan wakaf masuk kampus, ya, sehingga ada wakaf-wakaf dalam rangka kesolehan sosial. Saya sangat senang sekali kalau bisa masuk ke kampus-kampus, karena apa? Pembudayaan yang efektif adalah lewat kampus. Pembudayaan sangat-sangat cepat adalah lewat kampus, karena di situ ada yang namanya budaya anak muda, budaya yang ingin tahu secara detail dengan penasaran ilmu barunya. Nah, tentu sekarang karena generasi muda sekarang adalah generasi Z, bukan generasi kita, mereka berbasis kepada digital, berbasis pada kehidupan yang tanpa ada tatap muka, tapi sudah punya masyarakat sendiri, maka kesalahan sosial juga kita arahkan ke sana. Maka ketika MUI kerjasama dengan kami, yaitu untuk menyiapkan SDM dengan teknologi dakwah berbasis digital, kita sangat mendukung dan kami juga sudah menyiapkan itu. Dan itu juga bagian dari bagaimana supaya devisa kita tidak tersedot ke perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia seperti Alibaba, Shopee, Lazada. Sementara kita masih punya Tokopedia. Nah, maka nanti kita marketplace yang seperti kemarin dijelaskan, itu juga harus kita lakukan. Kita bisa saja nanti kita buat marketplace ADRI MUI. Nah, marketplace kalau itu bisa, insya Allah itu masing-masing punya power. MUI-nya punya power sebagai pimpinan umat, kami sebagai decision di dalam pengembangan inovasi-inovasinya. Nah, jadi kesalahan sosial nanti dari MUI-nya dari langitnya, kami dari buminya. Insya Allah kalau bertemu, insya Allah ini akan melakukan recovery, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, culture, termasuk penyadaran. Seperti nanti bisa kita arahkan seperti di Malaysia, yaitu wakaf-wakafnya di satu posisikan, sehingga lahir pun langsung mendapat daftar sebagai orang yang wakaf, ya. Yang terakhir, wakaf ini juga harus kita budayakan dalam tradisi-tradisi lokal wisdom. Seperti sering saya sampaikan, kami sekeluarga itu dipaksa oleh orang tua untuk bangun terus rumah-rumah. Walaupun sudah punya, bangun terus rumah. Ada bata 50, nanti dia akan mencari temannya. Jadi orang tua dulu begitu. Bata ini, pasir ini akan menarik temannya ke kita. Nah, jadi bangun lagi. Nah, kalau bosan diwakafkan untuk anak yatim, diwakafkan untuk masjid. Nah, itu kami tahu setelah beberapa masalah kami harus turun sebagai keluarga wakaf. Jadi budaya lokal wisdom seperti itu juga harus kita teruskan. Terima kasih Pak Profesor Iksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ketua Umum ADRI atas sambutan pembuka yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah paparan dari narasumber. Sebelum narasumber kita memaparkan materinya, mohon izin untuk memperkenalkan secara singkat biodata dari beliau. Beliau adalah Dr. Ki Haji Iksan Atullah SHMH, S1, S2, S3 beliau di bidang hukum. Beliau S1 dari Universitas Jember, kemudian dilanjutkan dengan Advocate and Law Consultant Training di Universitas Indonesia. S2-nya adalah S2 di bidang hukum bisnis dari Universitas Indonesia, dan doktor beliau adalah dari Universitas Jember.
Posisi strategis banyak sekali yang dijabat oleh beliau. Saat ini sebagai Deputy General Secretary of Majelis Ulama Indonesia. Dan sejak tahun 2019 beliau juga aktif sebagai posisi yang penting sebagai Special Staff Assistant Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain sebagai Special Assistant dari Wakil Presiden Republik Indonesia, beliau juga memberikan perkuliahan di beberapa perguruan tinggi, antara lain di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar dan juga di Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Beliau pernah juga menjabat sebagai pengacara dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin pada tahun 2019 pada saat presidential election result dispute di Constitutional Court di Indonesia. Selain menjabat sebagai Deputy Secretary General di Majelis Ulama Indonesia, beliau juga sebagai Executive Director Indonesian Halal Watch, dan beberapa posisi penting juga beliau emban sebagai Head of Aloha Bakery and Cakes and Managing Partner Iksan Abba and Partners, dan Head of Koperasi Pengusaha Roti Jakarta, dan Caretaker Republik Hukum Plus Magazine, dan banyak lagi jabatan yang beliau emban. Beliau aktif di Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai Deputy General Secretary of IKPMI, dan Deputy General Secretary di Komite Advokat Indonesia, dan pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Gus Dur Foundation, dan sebagai aktivis dari Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesantunan sosial dengan wakaf saham. Kajian pada hari ini, insya Allah kita akan akhiri pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, sehingga ada waktu kurang lebih 30 menit kami berikan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya, kemudian di akhir kurang lebih 10-15 menit kita adakan diskusi, sesi tanya jawab apabila ada. Tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu pada yang terhormat Dr. Kiai Haji Iksan Abdullah SHMH untuk menyampaikan paparannya. Pada beliau kami persilakan. Baik, Mas Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru besar, profesor, para ahli dan dosen, serta pengurus pusat Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI, para rektor yang hadir nih, Pak Profesor Tony Rodi, dan para wareknya yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahim dalam rangka kajian Ramadan di ADRI. Berterima kasih juga, dan belakangan saya sering dipanggil ceramah lantaran saya kemarin di Muktamar NU itu dipercaya atau diminta menjadi Khatib Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi selama ini saya bangga mencantumkan di kurikulum fikih saya sebagai kader Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kemarin dikasih kepercayaan sebagai Khatib, dan karena saya sebagai Khatib, ya laris manis diundang ceramah dan dipanggil Kiai. Jadi mohon maaf apabila saya nanti ceramahnya tidak seperti Kiai. Alhamdulillah kita
Ramadan ini diberkahi Allah, umur panjang dan terbebas dari COVID-19, sehingga kita bisa bermuajah di sini di dalam berbagai keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan suci yang penuh keistimewaan, yang banyak disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Quran atau dan diturunkannya Lailatul Qadar sekaligus. Sehingga banyak sekali Ramadan ini memiliki nama-nama yang sangat istimewa, Syahrul Syam, ya, dan lain-lain. Dan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran ya Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan ini. Jadi sangat berbahagia kita bisa menghadapi dan melaksanakan Ramadan dengan puasa dan segala amalannya. Semoga Allah ridho dan Allah memberikan kita semua kebaikan dan keberkahan dan diterima semua puasa dan amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Ramadan kali ini kita sudah memasuki fase yang kedua. Jadi 10 hari kedua dalam fase 10 hari yang kedua. Yang pertama, 10 hari pertama kita alhamdulillah telah lewati sebagai fase maghfirah. Jadi Allah akan mengampunkan semoga semua kesalahan dan dosa kita. Dan sekarang memasuki keberkahan, fase keberkahan. Nah, karena memasuki fase keberkahan ini, maka banyak himbauan yang disampaikan kepada kita, yaitu untuk melaksanakan zakat dan lain-lain. Nah, ini artinya bahwa dengan puasa Ramadan yang telah memasuki fase yang kedua, maka kita dituntut, diminta oleh Allah untuk membangun diri kita, membangun kesalihan sosial kita. Karena di bulan Ramadan ini para agnia diminta juga untuk melaksanakan zakatnya, untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Nah, ini tentu saja tadi apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Tony Rodi ini, kalau saja ini terbangun, maka kesalihan sosial terbangun, maka antara langit dan bumi itu sudah menjadi satu, tidak lagi seperti dulu menjadi pepatah atau pemeo, ya kan? Bak langit dan bumi gitu kan. Nah, untuk ke depan ini langit dan bumi ini menjadi satu harmoni, sehingga tidak ada lagi jembatan yang menghubungkan jurang, itu sudah nggak ada lagi jurang karena ada jembatan. Nah, itu maka pada sore ini saya mohon izin akan mencoba mengemukakan sebuah kajian yang tentu juga ini judulnya kajian. Tentu nanti kita akan mengkaji apakah mungkin ini kita laksanakan. Nah, itu yaitu saya kasih perubahan judul, mohon izin, yang semula adalah itikaf dan permasalahannya, karena saya tahu bahwa itikaf dan permasalahan ini udah banyak yang mafhum, ya. Itikaf ini di akhir 10 hari terakhir yang menjadi satu kebiasaan baginda Rasulullah SAW hingga wafatnya, dan ini adalah
sebagai sunnah tentu yang harus kita jalankan. Tetapi ada lagi di hadapan kita yang lebih menantang, ya, yaitu bagaimana, apakah mungkin saham itu dapat diwakafkan? Nah, ini persoalan yang aktual, persoalan yang akan tumbuh di dalam, yang menantang juga dalam kehidupan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang sedang ditumbuhkan oleh kita semua, dari mulai kebijakan pemerintah, ya, Pak Jokowi yang mengangkat Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Wapres, sebagai pelaksana harian dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kalau dulu beliau sebagai pelaksana harian KNKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah, sekarang ditambah, ya, jadi KNKS menjadi KNEX, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Jadi semakin lengkap keuangan syariah ini menjadi policy negara yang dulu menjadi polisinya Majelis Ulama Indonesia dalam rangka melindungi aspek muamalah dari umatnya, yaitu umat Islam tentu, sekarang sudah diambil alih menjadi polisi negara. Nah, ini artinya negara sudah memberi penguatan yang dahsyat untuk bagaimana pertumbuhan industri keuangan syariah, industri muamalah syariah, muamalah itu dapat bertumbuh dengan pesat dan dengan berbagai macam instrumen dan policy atau kebijakan. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah bergulir, bahkan di masa COVID-19 ini yang fasenya banyak sekali, dari mulai varian Wuhan, kemudian varian Delta, dan kemudian varian Omikron, yang terakhir itu ada lagi varian baru, mungkin Bapak dan Ibu belum tahu, yang terbaru varian yang ditemukan di Jakarta, yaitu varian OGA. Sudah pernah dengar, Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah pernah dengar varian OGA? Belum. Nah, varian OGA itu OGA gitu. Jadi, nah itu jadi pertumbuhan ekonomi keuangan syariah, terutama industri keuangan syariah semasa pandemik menunjukkan tren yang positif, bukan negatif seperti yang lain. Ini artinya memang keuangan syariah ini, ekonomi keuangan syariah ini hidup berdampingan bersama masyarakatnya yang bercirikan religius. Jadi ini kita sambut baik niatan Universitas Ma'arif Sidoarjo itu yang membangun studi baru, yaitu prodi keuangan syariah. Jadi bukan hanya syariah yang berbasis fikih, tetapi lebih kepada industri keuangan syariah. Nah, ada hal yang baru yang ingin saya sampaikan, bahwa apakah mungkin wakaf saham? Kita lihat, dan yang tren sekarang, yaitu yang terjadi di Mesir beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu pasti sudah memutar videonya, tentang Insinyur Saleh, ya. Insinyur Saleh yang menjadi leader dari perusahaan yang sangat besar di Mesir, yang dibangun dari kesantunan sosial, ya, dibangun dari niatan yang kesantunan sosial untuk.
Nah, ternyata menempatkan sesuatu yang selama ini tidak terbayangkan, yaitu menempatkan Allah sebagai mitra. Ternyata luar biasa membangun sebuah bisnis yang sangat dahsyat. Dan tentu sekarang pun banyak di Indonesia yang semirip ya, tetapi tidak sama tentu apa yang dilakukan oleh Insinyur Saleh di Mesir. Dan mereka juga bagaimana ingin menempatkan sahamnya, menjadi wakafkan sahamnya untuk sebuah institusi pendidikan dan lain-lain. Tetapi apakah mungkin saham itu dapat diwakafkan? Nah, ini pertanyaannya. Karena saham ini sesungguhnya sama dengan kepemilikan benda tidak bergerak, ya, yang tangible sifatnya, dapat dijual belikan, ya, dengan cara bermuamalah, dapat ditransaksikan dengan jual beli, dapat diwariskan, dapat dihibahkan, ya, dan bahkan dapat diberikan ya, dengan syarat tertentu. Nah, akan tetapi kita belum pernah melihat bagaimana kemudian wakaf ini ditarik menjadi sebuah instrumen, ya, dan diberikan instrumen wakaf. Karena prinsip wakaf itu kan artinya berhenti, diberikan kepada seseorang, ya, atau lembaga atau institusi, kemudian berhenti, tidak boleh lagi atas wakaf ini kebendaannya bergerak, ya, diperjualbelikan, dialihkan dan seterusnya, ya kan? Itu. Nah, sehingga itu tidak mungkin. Yang boleh itu adalah hasil dari wakaf. Itu yang boleh diberikan lagi atau diibahkan atau dan sebagainya. Tetapi barang yang telah diwakafkan itu artinya berhenti, tidak boleh lagi dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya dapat menghilangkan barang wakaf itu sendiri. Yang boleh adalah penarikan manfaatnya. Nah, ini persoalan sesungguhnya yang akan kita kaji, yang akan kita hadapi. Bagaimana wakaf diberikan instrumen, saham diberikan instrumen untuk bisa diwakafkan. Bagaimana instrumennya? Nah, instrumennya tentu kita kaji dari undang-undang undang-undang perseroan terbatas. Nah, jadi sekarang karena tadi syariah dan non syariah itu sudah mulai harmoni antara langit dan bumi, maka kita tidak lagi ekstrem dengan hukum syariah dan yang non syariah. Ya. Nah, undang-undang perseroan terbatas itu memang tidak mengizinkan, ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini, ya, belum mengatur secara spesifik mengenai boleh tidaknya saham ini diwakafkan. Karena yang di sana diatur itu di dalam pasal 70, pasal berapa ini ya? Ya, pasal itu hanya mengatur mengenai satu, jual beli, dengan jual beli peralihan saham itu. 2, hibah, ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada saham ini diberikan dilakukan dengan wakaf, pasal 58 ya. Dan seterusnya itu. Jadi hanya dilakukan dengan cara-cara transaksi muamalah seperti biasa, ya.
tidak dengan wakaf, tapi dengan transaksi jual beli, dengan waris, dengan hibah, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang karena wakaf ini adalah tadi sifatnya adalah tangible, barang yang kita miliki dan itu barang bergerak yang pada prinsipnya apabila dapat dilakukan jual beli, dapat dilakukan pengalihan dengan hibah, dengan waris, maka si pemilik seharusnya boleh dong. Saya sebagai pemilik saham di perusahaan X harusnya boleh dong saya mewakafkan. Katakanlah kalau saya memiliki 1.000 lembar saham, saya bisa kasih dong ke masjid, misalnya ke yayasan, atau ke Umaha misalnya, 150 lembar saham dengan nominal 150 juta misalnya, kan begitu. Karena satu lembar saham nilainya 1 juta. Kan ini boleh harusnya. Masalahnya sekarang undang-undang kita, undang-undang PT ini itu belum, dan treatmentnya atau skemanya ya atau instrumen itu dilakukan. Instrumennya seperti apa? Nah, ini problemnya. Nah, maka disinilah kita tepat sekali di forum ini untuk mengaji bagaimana solusinya supaya industri keuangan syariah ini ya bertambah. Barangkali nanti Umaha di bawah pimpinan Profesor Dr. Tony Rodi ini nanti itu menjadi pusat kajian bagaimana saham itu bisa diwakafkan. Sehingga pertumbuhan wakaf itu masih minimais ya, walaupun mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Nuh ya. Itu menjadi dasar. Karena apa? Ada dukungan instrumen baru yang mengizinkan wakaf dengan saham. Jadi pengusaha-pengusaha besar sekarang ini yang besar-besar seperti Indofood, ya, kemudian Sinarmas dan lain-lain, yang gede-gede itu ya, Mayora misalnya atau Garuda, mereka bisa kirim sahamnya, berikan sahamnya kepada pesantren, ya, kepada perguruan tinggi Islam, pada perguruan tinggi biasa, ya, yang notabene mengembangkan prodi syariah misalnya seperti Umaha. Nggak usah gede-gede kalau mereka sahamnya luar biasa kan, 1%, 2%, atau 2,5% lah, kan begitu. Ini dasar kapitalnya, karena apa? Dengan 2,5% dari saham yang mereka miliki, kita bisa mendapatkan gain atau keuntungan yang dalam bahasa syariah adalah margin, ya, yang kita peroleh setiap tahun, belum dividen atas saham dan lain-lain. Nah, tentu dikonversi istilahnya yang dulu namanya capital gain atau gain atau keuntungan menjadi margin dan lain-lain. Itu kan konversi saja, tapi intinya adalah sama. Nah, sekarang bagaimana itu dimungkinkan? Bagaimana itu terjadi? Nah, sehingga pengusaha besar itu nggak merasa sulit untuk memberi. Sekarang ini banyak pengusaha yang ingin memberi tapi tidak bentuk uang, karena mereka punyanya bukan uang. Mereka hanya punya lembaran-lembaran saham yang sewaktu-waktu naik, sewaktu-waktu turun. Nah, itu kan. Tapi kalau mereka diminta uang, alasannya sekarang COVID susah. Uang susah, di mana-mana susah. Nah, tapi kalau mereka bilang, Pak, kalau gitu mohon kami diwakafkan aja sahamnya. Nah, susah dia mengelak. Nah, ini artinya dalam rangka memacu juga pertumbuhan wakaf di Indonesia dan memacu para pengusaha, para agnia bisa memakafkan sahamnya, tidak perlu dengan uangnya. Karena nyata sekali bahwa di masa
pasca COVID mereka juga kesulitan keuangan, sedang mengkonsolidasikan keuangannya. Tapi dengan wakaf saham, insya Allah ini bisa. Nah, masalahnya adalah instrumennya yang belum mendukung. Nah, monggo Umaha dalam dalam forum ini kita kaji ya bagaimana saham ini bisa diwakafkan, ya kan, supaya kita bisa mengambil 2,5% ya saham-saham yang dimiliki oleh perusahaan gede, ya kan. Nah, itu. Jadi kalau definisi wakaf itu diberikan bukan untuk dimiliki ya, tapi untuk kepentingan umum tidak bisa kan? Karena konsep saham itu adalah sesuai pasal 48 ayat 1. Dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya, dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Artinya tidak bisa untuk dilakukan wakaf karena dalam prakteknya akan membingungkan dan nggak sesuai dengan konsep perseroan terbatas. Nah, inilah penghalangnya. Karena pengalihan oleh pasal 56 ayat 1 atas nama saham dilakukan akte pemindahan hak ya. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengalihan saham satu yaitu pasal 57 dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan keharusan menawarkan, keharusan mendapatkan persetujuan, keharusan mendapatkan persetujuan, persyaratan sebagaimana dimaksud, nah diatur dan seterusnya. Ini rigid sekali sehingga membelenggu pemilik saham ya untuk melakukan wakaf. Saya pernah berbincang dengan berbagai pengusaha yang sekarang hebat-hebat itu. Dia bilang, bagaimana Mas kalau saya bisa mewakafkan 1% saja atau 0,5% saja dari saham yang saya miliki? Bisa nggak Anda melakukan itu? Nah, saya mengajak diskusi dengan berbagai yuris, berbagai ahli hukum. Ternyata mentoknya di undang-undang. Nah, bagaimana ini kita memberi solusi ya, ADRI, para ahli yang berkumpul di sini, ya, para profesor, ahli, dan dosen, itu bisa menjembatani kepentingan tadi pengusaha besar yang ingin memberikan wakaf atas sahamnya, dan undang-undang yang masih belum memungkinkan. Di mana solusi supaya ini bisa terjadi? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, nggak sampai 30 menit. Monggo kita sharing, ya. Nah, semoga kajian ini akan kita teruskan dalam perspektif kajian selanjutnya yang menghasilkan satu rekomendasi yang bisa kita bawa untuk bagaimana merubah undang-undang perseroan ini sehingga bisa mengakomodir para agnia, para pemilik saham yang besar-besar untuk bisa mewakafkan. Kalau ini terjadi, insya Allah kita bisa mengetok pintu 0,5% saja, ya, dari sahamnya Indofood itu berapa. Persetujuan dan lain-lain bisa dilakukan akomodasi dengan berbagai macam instrumen. Nantinya akan seperti itu. Tetapi paling tidak ini ada satu isu yang kita gelindingkan. Yang harus digelindingkan di wacana sehingga menjadi policy. Kalau sudah menjadi policy, menjadi pemikiran bersama, gampang kok dengan cara legal review oleh DPR ya atau oleh pemerintah untuk merubah beberapa pasalnya, mensisipkan satu pasal. Tidak perlu melalui amandemen yang rumit melalui DPR misalnya. Kan banyak undang-undang yang dirubah melalui legal review oleh eksekutif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sengaja saya tidak mendetailkan urusan ini agar mari kita bersama-sama bisa mewujudkan itu. Niscaya kalau itu terjadi, ya, dan apalagi dimotori oleh ADRI, ini adalah isu yang sangat strategik, isu yang menjual, isu yang akan mendapatkan tempat di hati kita semua.
Dan barangkali nanti yang menjadi kiblat dari urusan ini adalah Adri dan Umaha. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparannya Pak Dr. Kiai Haji Ihsan Abdullah SHMH. Jadi sangat kekinian dan bisa jadi nanti adalah prospek untuk masa depan. Sehingga wakaf tidak hanya lagi dari berupa tanah atau tidak berupa barang-barang yang dalam tanda kutip tradisional, tapi dalam jangka ke depan mungkin 3, 5, 10, mungkin 23 tahun yang akan datang sudah menjadi hal yang wajar bagaimana nanti wakaf juga dalam bentuk saham tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan bisa raise hand, nanti kami akan Boleh fasilitasi. saya merespon dulu karena ini sangat-sangat Ya. penting. Kami persilakan Pak Prof Ketum, Pak Prof Dr. Pak Muhammad Ihsan, Fatoni Roti. saya langsung terbakar Ya, ini Prof. semangat muda saya dulu. Kebetulan saya 10 undang-undang di DPR itu kita yang bikin naskah akademik, pembahasan yang awalnya termasuk ya sudah kita akan buat naskah akademik undang-undang saham. Nah, nanti harmonisasi di undang-undang perkawinan, harmonisasi di undang-undang termasuk zakat dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah undang-undang saham dulu. Karena inspirasi dari yang tadi saya sampaikan di Amerika itu sudah menggeliat dan sudah memasyarakat. Itu kita belum ya sudah, itu nanti kalau perlu kita studi banding ke Amerika ya. Karena kita sudah punya CS di sana banyak. Itu satu. Kedua, kita forumkan nanti dalam bentuk webinar kita seminarkan, workshopkan untuk penyusunan naskah akademik undang-undang saham. Ya karena apa? Sekarang sudah muncul, kemarin itu akad nikah dengan saham, dengan cash, uang. Kemudian ada lagi ini dan itu, termasuk juga membayar premium dengan saham juga. Ini menarik. Terima kasih Pak Ihsan, kita konkretkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa tanggapan dari Pak Prof Ketum tadi. Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Tadi saya sekedar mengecek di laman Badan Wakaf Indonesia. Ternyata memang di Badan Wakaf Indonesia juga sudah mulai digalakkan untuk wakaf saham ini. Kira-kira nanti untuk pengelolanya itu bagaimana Pak Dr. Iksan? Ya. Jadi mungkin ada bayangan mungkin. Ya, jadi teknisnya. Terima kasih nih dipanaskan ini sama Mas Imam moderator. Moderator memang fungsinya harus memanaskan dialog ini. Jadi tadi yang saya sampaikan memang sudah sedang digalakan. Ayo. Cuman instrumen kita belum memberi dukungan sehingga belum bisa terjadi. Nah itu. Nah tetapi next kalau terjadi harus terjadi memang. Ya, harus terjadi pengelolaannya. Ya, maka nazir atau penerima pengelola saham ini ya harus ditunjuk. Misalnya Indofood Sukses Makmur ya memberikan 0,5% saham kepada Umaha atas dasar berbagai hal lah ya. Nah, langsung nanti ditunjuk di sana siapa pusat keuangan syariah yang bertanggung jawab mengelola ini. Sangat mudah kalau soal pengelolaannya. Sehingga dia daily bisa memantau perkembangan dari pergerakan saham ini. Sahamnya tetap, ya karena wakaf itu kan harus tetap barangnya, tetap nggak boleh berubah. Yang boleh berubah itu manfaatnya, diambil manfaatnya. Nanti nih marginnya tadi yang dikonversi, kalau mereka masih bahasanya kan bahasa keuntungan, gain, ya kan? Nah kelebihan atau tadi marginnya, inilah yang netes yang akan diambil manfaatnya oleh pusat keuangan industri keuangan syariah di Umaha misalnya contoh. Untuk apa? Untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu,
untuk pengembangan kampus, untuk peningkatan kapasitas dosen ya yang sekarang masih S2 bisa diberikan S3 dan seterusnya. Lebih lain untuk apa lagi? Untuk membangun infrastruktur misalnya di sekitar Umaha yang kurang bagus. Apa nih? Bidang MCK misalnya, ya kan? Dan lain-lain. Nah, peningkatan gizi dan lain-lain. Nah, ini saya kira luar biasa supporting yang akan muncul dari pengelolaan saham apabila tadi masuk ke wakaf. Nah, sekarang yang kita pikirkan bagaimana itu terjadi, maka harus ada sebuah instrumen. Instrumennya ini yang kita pikirkan. Nah, saya kira gitu Mas Imam. Soal pengelolaannya udah jago-jago lah. Di sini mengelola wakaf jago lah. Yang penting bagaimana nih terjadi ada instrumennya. Ada lembaga Modinnya itu loh tadi. Modin tuh yang ngawinin. Siap. Luar biasa tadi. Pemikiran yang sangat luar biasa tadi. Bagaimana gagasan yang sudah diterapkan di negara lain itu nanti bisa diadopsi. Tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Piranti-piranti pendukung tadi juga infrastruktur, baik infrastruktur hukum ataupun piranti yang lain juga nanti perlu ditetapkan, perlu disiapkan sehingga nanti pelaksanaannya bisa juga bisa terlaksana dengan baik, termonitor dengan baik, tersistem dengan baik. Betul. Oke. Luar biasa. Ada lagi mungkin tanggapan dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Sekjen. Jangan Bapak Ibu yang lain banyak sahamnya. Pak Sekjen, Pak Dr. Andi, Pak Rektor STKP Singkawang mungkin ada tanggapan. Ini Pak Dr. Andi banyak amoy di sana ya. Kami persilakan Pak Andi mungkin ada tanggapan. Belum Pak, silakan dilanjut mungkin teman-teman yang lain dulu. Oke. Pak Kiai Iksan, jadi kalau misalnya nanti piranti itu semua sudah siap, legal formal sudah siap, infrastruktur sudah siap, nanti kira-kira apakah nanti tetap itu dalam pengawasan badan wakaf atau bagaimana? Apa nanti diserahkan kepada lepas begitu saja? Artinya apakah sama seperti zakat, orang bisa membayar zakat kemana saja misalkan? Saya boleh bayar zakat saya lewat kampus saya misalkan. Apakah nanti sebaiknya itu menjadi satu kesatuan terpusat harus lewat lewat pusat Badan Wakaf Nasional misalkan? Atau ini bagaimana saya kira, pendapat Pak Iksan? Pertanyaan yang sangat menarik dan bagus sekali. Jadi saya membayangkan bahwa nantinya sama dengan yang sekarang terjadi bahwa wakaf itu harus ada amilnya, harus ada badan yang mengurusi kepada siapa wakaf diberikan dan seperti badan wakaf lah sekarang ini. Jadi para agnia pemilik saham ini dia bisa meminta masukan atau rekomendasi atau nasihat dari badan wakaf sekaligus berkonsultasi sebaiknya wakaf diberikan kepada siapa. Nah itu. Jadi badan wakaf lah nanti yang akan memberikan informasi, lalu kemudian badan wakaf pula yang akan menyalurkan kepada siapa diberikan. Nah ini penting ya, karena saham juga dalam jual beli saham itu ada namanya pialang, ya kan? Nah, jadi ada emiten, ada penjamin sekaligus. Jadi ini pun sama. Kalau di dalam ekonomi liberal ya atau ekonomi konvensional, jual beli saham itu dilakukan oleh pialang, oleh emiten, ya, oleh maka sama pula ketika saham ini akan diwakafkan, tentu harus ada badan yang
menerima sekaligus mengelola, bukan mengurus, badan yang mengelola sekaligus melakukan apa sih namanya ya, pengawasan. Nah itu sehingga betul-betul wakaf itu diberikan kepada yang benar, ya, dan betul-betul wakaf itu akan sampai kepada nazirnya, ya, dan akan dikelola oleh nazirnya ini untuk sebuah kepentingan umat. Nah, ini hal yang baru saya kira nanti akan terjadi di Indonesia, karena prinsip dari saham itu tidak untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan bisnis semata, antara business to business, ya, antara entitas bisnis. Nah sekarang kita membuat jalur baru, ya, yang jurusannya jurusan surga tentu kan, ya, jurusan kemaslahatan. Nah yaitu bagaimana saham menjadi maslahat untuk kepentingan umat. Nah ini saya kira hal yang sangat baru, yang sangat isu yang baru ya, yang harus terus kita gulirkan, dan dengan itu terjadi maka kita bisa mengetok. Anytime kita bisa datang ke perusahaan besar itu untuk mewakafkan sahamnya, nggak usah banyak-banyak, 0,5%. Saya kira itu Mas Andi. Terima kasih. Luar biasa Pak Iksan tadi pemikirannya. Tadi saya juga sempat terpikir begini Pak Kiai, kalau wakaf tanah kan jelas ini siapa yang pegang tanahnya, siapa yang mengurusi tanahnya. Ya. Tapi kalau nanti wakaf saham kan nanti tentunya akan sangat berbeda dengan wakaf tanah yang sudah jelas apa namanya. Betul. Kita bisa serahkan begitu saja. Oh ini nanti dikelola nanti sampai seterusnya nanti pengelola. Artinya kan nanti tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk mengelola, sehingga nanti bisa jadi ada ketergantungan mungkin gitu Pak Kiai ya, terhadap orang-orang tertentu saja, sehingga mungkin tadi yang sampaikan oleh Pak Kiai harus ada yang membagi hasil itu sehingga nanti bisa merata. Jangan-jangan nanti hanya diakses oleh orang-orang yang memang paham berkaitan dengan saham tertentu, sehingga nanti yang di bawah, di desa-desa, di masyarakat itu karena mungkin tidak banyak yang paham terkait dengan itu, sehingga hanya menerima saja. Itu mungkin yang makanya nanti di BWI, di Badan Wakaf Indonesia, saya membayangkan akan terjadi pertumbuhan baru yang selama ini wakaf secara tradisional menerima wakaf dari barang-barang tangible ya, seperti tanah ya, barang-barang tak bergerak dan lain-lain. Nanti akan menumbuhkan para tenaga baru yang lahir ya, yang kita hire untuk diposisikan di BWI untuk mengurusi bab itu. Sehingga ada divisi baru, divisi yang baru, yang kekinian, yang memang sekarang sedang lagi tren ya, di era pandemik ini. Yang terjadi pesat itu jual beli saham, karena mereka bisa buy online dan lain-lain, kan begitu. Ketika pertumbuhan jual beli atau transaksi bisnis retail dan lain-lain itu stuck. Nah itu saham justru tinggi frekuensi transaksinya, dan ini tentu BWI ke depan pasti akan melihat itu dan akan meng-hire berbagai tenaga baru yang tentu juga memberikan perluasan atau opportunity baru ya bagi dunia kerja, yang akan membantu mengelola bagaimana saham itu bisa terjadi, manfaatnya bisa untuk masyarakat, karena prinsip saham wakaf itu kan untuk kemaslahatan umat. Nah itu jadi automatically ada pergeseran nilai yang baru yang muncul, dan ini tolong jangan ditangkap oleh orang lain, harus kita tangkap nih di komunitas ADRI dan UMAA, sehingga ini harus kita tangkap, betul itu Prof. Sehingga ini menjadi benar-benar isu yang memang kita miliki. Terus terang ini belum banyak yang
berbicara ini. Dan ini juga ide ini makanya saya ganti buru-buru ya dari yang kita memperdalam wakaf itikaf, kita buru-buru kemari karena memang kita harus menangkap ini sebagai isu penting yang harus kita gulirkan. Begitu Pak Moderator, Pak Rektor. Oke. Ya, ini konkretnya begini Mas Imam. Jadi besok saya sowan ke Surabaya, saya sowan ke Yai Miftah, Nah, saya sowan ke Pak Nur. Yang kebetulan hadirnya juga di Surabaya, jadi kita buat Ramadan nanti kita buka bersama dengan keempat pihak. Pertama adalah dengan BWI, kedua dengan mungkin perwakilan dari MUI atau Pak MUI-nya sendiri, Yai Miftah. Kemudian saya sebagai ADRI, dan satu lagi adalah bagi yang sekuritas itu, owner sekuritas. Betul. Nah, kebetulan saya juga ikut dalam tanda petik saham ya, bukan tanda petik saham fulus, tapi ide bagaimana sekuritas kita 98 ribut itu, saya dengan Soros, dengan Haritanu Sudibyo bersama-sama membesarkan sekuritas bakti itu ya. Nah, jadi nanti mungkin 4 pihak itu akan kita buat dalam bentuk tim yang akan mengembangkan naskah akademik sekaligus nanti lobby-lobby di tingkat nasional. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu luar biasa tadi diskusi kita. Tanpa terasa ini sudah pukul 5:11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti bagi ibu-ibu sudah persiapan, mungkin persiapannya sudah dari tadi. Surabaya lebih dulu dari Jakarta. Benar, siap Pak Prof. Mohon izin kami share sertifikat narasumber pada hari ini, kesempatan kali ini, sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia ADRI kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ihsan Abdillah SHMH, atas partisipasinya sebagai narasumber acara kajian Ramadan virtual dengan tema kesantunan sosial dengan wakaf saham pada tanggal 17 Ramadan 1443 Hijrah yang bertepatan dengan 19 April 2022. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga ADRI terus karya. Semoga berkah terus jaya. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Semuanya mohon maaf. Bapak Ibu, mohon maaf. Sama-sama Bapak Ibu, sebelum ditutup kami mohon simpulan terakhir 1 menit kami persilakan kepada narasumber sebelum kegiatan ini ditutup. Kami mohon berkenan untuk memberikan concluding statement pada Bapak Dr. Kiai Haji Ihsan Abdillah SHMH. Ya, terima kasih yang keberapa kali. Jadi mari kita tangkap isu ini ya. Dan ini adalah sangat-sangat baru, isu baru yang mudah-mudahan nanti menjadi sentral bagi pengembangan kemaslahatan umat yang digagas oleh ADRI dan kumahannya. Terima kasih, itu saja. Jangan sampai ini orang lain yang menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, Pak Nuh nanti dimasukkan di acara ya, BWI ya. Pak Nuh dihubungi segera supaya bisa masuk ke acara kita. Makasih. Oke, siap. Bapak Ibu, demikianlah tadi rangkaian acara kajian Ramadan pada hari ini. Sangat bermanfaat dan sangat substansial sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita berkaitan dengan wakaf saham, ya, isu kekinian yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, marilah kita tutup rangkaian kajian Ramadan pada hari ini dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.